masjid ya kena tuh. Habis. Masjid itu dalam tuh bekas itu. Ya kan? Yang garis kuning tuh. Mana si Ali punya toko ya? Ali Bupati. Bukan Ali. Ini masih terekam. Iya. Tenggelam. Semua desa. Terakhir kali itu ada. Desa. Tenggelam. Semua desa. Terakhir kali itu ada. Desa. Gile. Kita ada orangnya. Ada. Ada orangnya. Nek, rumah Ali mana ya? Ali Kubu Padi ya? Kenapa? Makasih Nek. Tak bisa. Mesti tadi itu Mas. Dah surut airnya Pak. Kok ada sampan ya? Anu sampan gini mana berani. Pro yang kuat ya. Piraulo tuh ada yang 3 sampai 4 4 meter. Yang naik. Ujung sana. Aku kira siapa tadi agak pelan kita buat speed dulu tuh takut orang marah. Iya. Kenapa kasihan orang Pak? Enggak, derasnya tak mampu Kak. Pelan kau, pelan enggak turun. Kalau naik, turun bisa. Kalau ke atasnya enggak bisa. Kadang-kadang ada yang tak ngerti kadang-kadang.
Berapa hari bang banjirnya? Udah masuk sekitar 6 hari lah gitu. 6 5 hari. atau sampai 6 hari gitu. Itu akibat curah hujan tinggi atau gimana? Ini kan kata sih dibilang orang sih dengar isu-isu sih gunung daerah hulu itu ada yang meletus kata dia. Perkiraan informasi sih. Perkiraan informasi itu. Kita pun enggak tahu gak. Yang tahunya sih hujan ya gak. Hujan tuh udah ada 10 hari lebih. Turun terus. Tapi dari dulu nggak pernah gini. Pernah 1 kali lebih tinggi dari ini. Nah, ini kalau nggak salah yang tahun dulu sekitar 5 tahunan kalau nggak salah. Sekitar berapa meter sini ya? 4 meter kalau nggak salah rumah ini kena. Tinggi air daripada ini. Ini bersyukur lah kata orang air itu lebih cepat lagi turunnya. Gitu ya. Nah, Tak ada rumah di sana. parit tembelan. Belah dulu masih. Oh, Pas ada yang di ujung kayu. lah, lepas lah. Di Udah ujung. Sukaria. Hmm. Sana Sukaria, sana lagi itu ada. Ada, masih ada rumah. Jauh lah ya. Yang Jauh. pokok yang kena imbas yang kuat ini tepi air semua. Iya, iya. Darat enggak ya. Darat udah kurang lah, darat masih. Tempat jalur air turun ya. Sana itu gunung apa? Di sini sih gunung Kopiang ya. Kopiang. Cuman Gunung Kopiang tuh enggak ngaruh. Soalnya yang informasinya sih, tapi kita enggak jelas, Bah. Informasi itu di Gunung Kopiang nih. Tapi yang didengarkan tuh informasinya itu daerah Darit katanya. Yang longsor. Bukan meletus. Longsor. kali ya. Katanya. Nggak jelas bagi kita informasinya tuh. Akibat hujan ya, gak 10 hari hujan terus. Jadi sementara sekolah ini diliburkan ya. Yang ujian-ujian kemana? tuh? Ujian langsung dilanjutkan sini masih. Ini sekolah sana. Sekolah sini bisa? diliburkan, kan hujan kan di Bebatang sini. Di medan yang agak tinggi ya ini. Oh, di darat. Dipindahkan situ aja. Dipindahkan sana. Ada hujan. Hari ini selesai semua dah hujan. Oh, Bapak. Saya yang tinggal sini aja, bapak yang ke pasar. Oh, Jeruju. Di Jeruju. Dia Jeruju. Jeruju. Adik kah yang buka toko sana? Bukan ya? Mama. Mama ya. Mama. Bagus nih rumahnya. Toko buah sama Harga toko karet telur. udah mulai naik nih. Hah? Udah canda nih. Naik di atas, bukan masalah naik harganya, naik di atas karetnya. Ada katanya udah berapa? Turun lagi baju. Turun kah? Turun lagi. Hari ini udah masuk 600 rupiah turunnya. Iya. Turun lagi ya. 600 rupiah. Naik. Kemarin sempat naik 2 minggu yang lalu. Harga itu ada stabil dikit lah. Kalau 2 hari yang datang, yang lalu tuh Pak. Banjir itu. Seperti apa saat banjir? Biasa-biasa ya Pak. Apa? Biasa. Pelaksanaan lancar. Balik kan? Nggak terganggu dengan banjir? Udah ada Pak. Minum kopi loh. Tapi Air masih tergenang. berapa senti, Pak? Yang itu yang suruh tinggal 30 cm kali Pak. Tapi masih tergenang. Masih tergenang. Tinggi, Pak? Apa ya? Kemarin Tinggi nggak? sekitar Bapak. 60 sentian lah, Pak. 60 cm kali Pak. 30 senti. Anak-anak merasa terganggu nggak dengan banjir itu? Dia ruangan lantai 2 Pak, di atas. Ini pakai lantai 2. Iya, lantai 2. Ini hujan sudah berakhir hari ini. Terakhir ini Pak. Selama 3 hari dari tanggal 16, 17, 18 terakhir Pak. Ini Bapak mau kemana? Pulang Pontianak. Pulang Pontianak. Bawa EJK juga. EJK tuh apa? Pemberjawaban kerja Pak. Ini harus diserahkan ya, Pak ya? Serahkan ke kabupaten Pak. Ini kendalanya apa, Bapak singgah di sini? Di kendaraan Pak. Kendaraan nggak bisa lewat. Bukan nama lagi Pak, nggak bisa lewat. Apa? Nggak bisa lewat lama. Air besar. Air besar. Bang Nakib, Nama Bapak siapa? Bang Nakib. Awek Pak. Awe. Guru di mana, Pak? Saya staf UPT. Oh, PT. Oke, makasih, Pak ya. Iya Pak. Kan, Pak. Oke, kalau
setuju sekali. Melihat persaingan putrinya dengan Putri Aisyah, ya perasaannya senang, perasaannya ya apa ya, nggak nyangka juga dia bisa masuk nominasi kan. Jangan rekol. Mana sih Allah? Dulu sih banyak muatan tuh. Timur ada, di Bugis ada. Timur ada. Ini orang mau mengungsi nih Pak. Sekarang nih orang mau mengungsi, banjir kebanjiran. Kau lupa yang kiri nih, Mak. Iya. Balik kita. Ini terjadi mulai dari tanggal 9 Pak ya. 9 itu hari Senin, 9 Mei. Itu terjadinya tiba-tiba Pak. Ketika subuh itu tiba-tiba warga yang di tepi-tepi sungai dikejutkan dengan air yang tiba-tiba ada. Itu awalnya air pasang bertemu dengan air hujan yang turun dari Gunung Bandoret. Jadi bertemulah di sini sehingga dari Senin sampai puncaknya itu hari Minggu kemarin banyak sekali warga yang menjadi korban musibah ini. Ya. Bagaimana dengan aktivitas masyarakat selama banjir? Aktivitas di sini sangat lumpuh Pak, dari pertanian, perkebunan, peternakan itu kebanyakan peternak sapi terutama yang agak ke laut ini mengungsi ke atas. Kemudian ya asal kata petani ini asal hewan ternak mereka bisa hidup aja gitu. Jadi Diungsikan ya? Iya, diungsikan semua. Kalau masyarakat yang mengungsi ada? Ada Pak, masih sebagian masih ada yang bertahan, cuman sebagian karena udah kembali dalam 2 hari ini sudah bisa bersih-bersih rumah gitu. Sejauh ini bantuan dari pemerintah daerah seperti apa? Direncanakan hari ini akan tiba dari Dinas Sosial berbentuk beras, insya Allah itu informasinya. Saat ini sudah berada di Paris 19 Kuala Mandor B, Kuala Mandor A maksudnya. Insya Allah sore atau petang ini akan tiba di tiap parit. Kemarin itu ada dari Pak Wakil Bupati bersama anggota Dewan dari Komisi 3, Pak Suharso itu sudah datang dan sedikit menghibur kami. Mereka juga berempati juga, mereka juga membawa bantuan ala kadarnya pada waktu itu. Tapi nggak cukup semua warga yang dapat? Ya, kalau dari dinilai dari cukupnya sangat kurang Pak, karena ya waktu itu kan mereka pakai speed boot yang dimiliki oleh kabupaten waktu itu. Ya. Terus rumah warga ada berapa jumlah yang terendam banjir dan sudah terdata belum secara maksimal? Terakhir yang kami data itu sekitar 270-an rumah itu yang terendam. Ini di 4 dusun, terutama itu dusun Karya Indah, Karya Murni, Karya Abadi dan Harapan Bersama itu sekitar 270. Sedangkan yang saat ini untuk hari ini sebagian besar udah bisa bersih-bersih di rumah masing-masing. Sudah ada warga yang sakit dilaporkan akibat banjir Pak? Sementara ini hanya mulus-mulus sedikit gitu. Untuk seriusnya masih belum. Ya, berarti belum ada tim medis yang meninjau langsung ke sini? Kalau tim medis ke kami ini masih belum ada informasinya, tapi mungkin kata kawan-kawan itu mungkin 2-3 hari akan datang. Bapak nama lengkap?
Saya Sudirman, Pak Sudirman. ya, Sebagai apa? tokoh masyarakat di Padi Jaya dan Kubu Padi ini. Bapak terima kasih Pak Sudirman. Sama-sama. Hari Jumat itu hari Jumat. Karena dari mereka belum ada laporan kan, sementara dari Kubu Padi itu sudah lengkap gitu. Jadi makanya ini sesuai dengan ini, jak formatnya sesuai dengan ini. Dari lokasi ya? Dari lokasi. Begini, banjir yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya ini di 2 kecamatan. Pertama Kecamatan Ambawang, yang kedua Kecamatan Kuala Mandur B. Kecamatan Ambawang itu desa Pancaroba dengan Teluk Bakung. Sementara Kubu Padi, Kecamatan Kuala Mandur B ini desa Kubu Padi, Padi Baru dan Reto. Kondisi banjir di 2 kecamatan ini memang sangat kita prihatin sekali. Tingginya itu kalau dari lantai antara 50 sampai 1 meter dari lantai rumah. Makanya langkah-langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Kubu Raya kemarin pada hari Jumat yang lalu, Wakil Bupati beserta anggota Dewan langsung turun ke lapangan melihat kondisi di lapangan, sekaligus kami pada waktu itu menyalurkan bantuan pertama berupa makanan siap saji. Terus kita lanjutkan dengan bantuan kedua berupa beras yang disalurkan ke semua titik yang memang benar-benar memerlukan bantuan daripada korban bencana banjir tadi. Ya. Seperti apa masyarakat di sana ketika banjir terjadi? Apa aktivitas mereka lumpuh dan ada sebagian yang terserang penyakit? Memang aktivitas perekonomian yang ada di lokasi banjir yang saya sebutkan tadi itu memang lumpuh sekali. Mereka tidak bisa bertani, tidak bisa menoreh getah, tidak bisa, bahkan sekolah pun kita lihat mereka dibimbing oleh penduduk setempat atau dengan bekerja sama dengan relawan kami yang ada dikomando oleh Pak Camat Kabupaten Kubu Raya, difasilitasi dengan alat angkut air. Bagaimana kesiapan BPD sendiri? Kita lihat bahwa kondisi saat ini hujan masih terus terjadi dan ini kemungkinan banjir akan lebih luas lagi. Ini bagaimana kesiapan petugas sendiri untuk kami dari BPD Kabupaten Kubu Raya tetap selalu memantau melalui relawan-relawan kami yang ada di lokasi banjir, termasuk kepala desa. Kami tetap berkoordinasi dan apabila banjir semakin tinggi, kami akan berkoordinasi juga dengan Badan SAR. Tinggal kita lihat apakah memang perlu kita evakuasi warga itu. Kita siap, kita juga akan sementara ini kita belum berkoordinasi dengan Badan SAR, mengingat masih bisa belum begitu parah lah melihat ini, baru sekitar 50 sampai 1 meter. Ya. Bantuan hari ini ada berapa beras? Ini bantuan akan tetap disalurkan seperti apa, Pak? Ini bantuan ini dari Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang menyalurkan beras sejumlah 16 ton. 16 ton ya, 6 titik untuk 6 titik yang saya Ambawang sudah nyampai. Sekarangnya. Sudah ya.
Iya. Ya, jadi bencana banjir di Kecamatan Kondor B ini menimpa 2 desa di Kecamatan Kondor B, itu Desa Kupadi dan Desa Reto. Itu dimulai pada hari, kalau tidak salah itu hari Minggu yang lalu ya, minggu lalu. Hari Selasa kami dapat berita bahwa airnya sudah meninggi. Memang banjirnya tidak seperti banjir bandang, kalau airnya kan langsung serta-merta langsung bisa jadi bertahap. Sampailah pada hari Rabunya kami turun dengan dari BPBD Kabupaten Jemberana untuk meninjau lokasi yang tertimpa banjir ini, dan memang cukup tinggi. Bahkan kami waktu pulangnya itu kemarin motor kami sempat terendam. Jadi awalnya datang masih kering gitu, pulang langsung terendam. Jadi agak cepat proses datangnya banjir itu. Dan pada hari Jumatnya Bapak Wakil Bupati juga berkenan untuk meninjau sekaligus memberikan sedikit ya bantuan lah kepada masyarakat kita yang tertimpa banjir ini, yang berupa makanan-makanan instan yang pada hari ini baru direalisasikan bantuan yang sifatnya secara menyeluruh lah terhadap korban bencana ini. Dan perlu diketahui bahwa untuk banjir tahun 2016 ini termasuk yang terbesar lah di wilayah Kupadi ini, Kupadi dan Reto. Pernah dulu di tahun 2008 juga terjadi banjir yang cukup besar, tapi ini sepertinya yang lebih besar. Jadi rumah-rumah sekolah juga sudah banyak yang terendam, hanya karena kebetulan di SD lagi melaksanakan ujian nasional, itu dipaksakan tetap melanjutkan ujian nasional dalam kondisi yang banjir walaupun ke perahu. Jadi adik-adik kita tetap masih melanjutkan untuk ujian. Iya. Untuk kondisi masyarakat sudah tertangani dengan baik seperti bantuan atau penanganan kesehatan terhadap mereka yang mungkin sudah mengeluhkan sakit, Pak. Iya. Jadi terkait dengan masalah yang ditimpa oleh masyarakat, memang dengan adanya banjir ini otomatis aktivitas masyarakat khususnya di bidang ya itu mata pencariannya terkendala lah ya dalam beberapa hari ini, tidak bisa menyerap karet. Nah, kemudian begitu kami kemarin mendengar berita banjir, kami sudah langsung berkoordinasi dengan pihak puskesmas, dalam hal ini Dinas Kesehatan, dan dari pihak puskesmas sudah membentuk posko-posko di daerah seputar banjir ini. Dan ya penyakitnya mungkin ya masih antara ya masih mungkin gatal-gatal atau yang masih sifatnya ringan lah, jadi belum adalah korban-korban yang